Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG bin Ali Mahdi. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah, yakni Dr. Imam Syafi'i MHI. Yang kami hormati Ketua Program Studi Perbandingan Madhab, yakni Ustadz Ramdan Wagiyanto MH. Dan yang saya hormati Daspen Pembimbing pertama, Daspen Pembimbing kedua, yakni Dr. Randus Haji Fathullah Rosli MH dan Bapak Irzak Yuliardi Nugroho MH. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan seminar proposal bab 1, 2, dan 3 yang bertemakan analisis penggunaan mikrotransaksi dalam game Mobile Legends menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Studi pada komunitas game di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Masalah perkembangan IMTEK membawa dampak dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah adanya aktivitas mikrotransaksi dalam game permainan Mobile Legends. Mobile Legends sendiri merupakan permainan online yang dikembangkan oleh Montun dan sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Awalnya game tersebut digunakan sebagai sarana hiburan, namun dalam perkembangannya zaman, game tersebut digunakan sebagai bisnis jual beli ataupun bisa disebut dengan mikrotransaksi sebagai sarana sumber penghasilan. Mikrotransaksi merupakan jual beli atau pertukaran barang, benda, aplikasi secara online yang ada dalam game online. Artinya, dalam aktivitas mikrotransaksi terdapat konsep jual beli. Dalam Islam, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar jual beli tersebut sah dan halal sesuai syarat. Di lain pihak, terdapat perbedaan pandangan tentang konsep jual beli, termasuk rukun dan syaratnya menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Mikrotransaksi di game Mobile Legends wajib dan banyak dilakukan oleh pemain atau bisa disebut dengan player. Dilakukan secara online dengan berbagai mekanisme. Secara objek yang ditransaksi pun berupa benda virtual. Oleh karena itu perlu dan penting dilakukan analisis penggunaan mikrotransaksi dalam game tersebut untuk mengetahui keabsahannya, kehalalannya, khususnya menurut pandangan dua imam mazhab tersebut, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, agar terhindar dari kegiatan harta atau penghasilan yang tidak halal yang dapat berimplikasi pada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Fokus peneliti. Yang pertama, penggunaan mikrotransaksi dalam game Mobile Legends oleh komunitas game Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, analisis penggunaan mikrotransaksi dalam game Mobile Legends oleh komunitas game Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penggunaan mikrotransaksi dalam game Mobile Legends yang dilakukan komunitas game Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending? Yang kedua, bagaimanakah penggunaan mikrotransaksi dalam game Mobile Legends yang dilakukan komunitas
game Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending. Berdasarkan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tujuan penelitian yaitu yang pertama mengetahui bagaimana penggunaan mikrotransaksi dalam game Mobile Legends yang dilakukan komunitas game Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, mengetahui penggunaan mikrotransaksi dalam game Mobile Legends tersebut yang dilakukan komunitas game Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo berdasarkan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Manfaat penelitian yang pertama, secara historis. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan mikrotransaksi dalam game Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, serta kesesuaiannya dengan hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, sehingga diperoleh harta yang halal, barokah, dan bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun di akhirat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam rangka menemukan praktek mikrotransaksi yang lebih baik dalam game Mobile Legends sesuai dengan perspektif hukum Islam. Yang kedua, secara praktis, bagi peneliti, kegiatan penelitian ini memberikan pengalaman dan pembelajaran melakukan kegiatan-kegiatan penelitian sehingga dapat meningkatkan kemampuan peneliti untuk berpikir kritis, logis, dan analisis, mengambil kesimpulan yang tepat, serta meningkatkan wawasan, keterampilan, dan motivasi dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Bagi mahasiswa, memberikan informasi tentang penggunaan mikrotransaksi dalam game Mobile Legends, khususnya di komunitas Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sebagai pemicu atau motivasi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mikrotransaksi dalam game online berdasarkan perspektif hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan lebih data komprehensif dan juga lebih baik. Bagi universitas sebagai bahan refleksi dan kajian-kajian bagi universitas, khususnya Universitas Zainul Hasan Ginggung, Kraksan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan jalan memberikan pemahaman yang lebih intensif, bukan hanya kepada para mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat sekitar kampus, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentang bermain game online dan kegiatan-kegiatan mikrotransaksi dalam game tersebut agar sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Kajian teori. Gambaran umum game Mobile Legends. Game Mobile Legends atau bisa disebut dengan ML dikembangkan oleh Muntun di Cina, merupakan game online berjenis MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena, atau game multiplayer online bertema pertarungan dalam arena. Game ML sangat diminati oleh masyarakat. Tahun 2002 mencapai 500 juta peminat dan di Indonesia 35 juta pengguna. Aplikasi game ML diunduh secara gratis di Play Store, namun dalam permainan selanjutnya diperlukan pembayaran melalui top up. Game ML dilakukan dalam bentuk tim. Tiap tim memiliki maksimal 5 player. Seorang pemain
memainkan karakter hero dalam satu tim dan bertarung bersama untuk menghancurkan pertahanan musuh melalui struktur map dengan 3 jalan: top lane yaitu atas, mid lane tengah, dan bottom lane di bawah. Tiap hero memiliki tipe karakter, skill, dan fungsinya yang berbeda-beda. Permainan dilakukan dalam satu ronde pertandingan. Bila pertandingan tersebut sudah selesai, mereka bisa memilih hero lainnya di game selanjutnya. Ketika permainan berlangsung, player dapat memilih hero dan karakteristiknya, memilih skin, emblem, atribut, dan lain-lain sesuai keinginan dengan cara membeli atau menukar dengan diamond sesuai ketentuan atau harganya. Diamond merupakan mata uang atau alat tukar virtual yang didapatkan dari membeli ataupun top up menggunakan uang real di gerai toko shop penyedia layanan top up. Faktor game Mobile Legends diminati gamer atau player. Yang pertama, selalu berkembang dan tidak ada habisnya. Yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, kompetensi yang beragam. Yang keempat, tantangan dan skill yang selalu bertambah. Yang kelima, emosi yang beragam. Yang keenam, mendapatkan keuntungan. Konsep mikrotransaksi. Mikrotransaksi adalah pembayaran yang dilakukan untuk pembelian aplikasi ponsel untuk konten tambahan dalam video game atau game online. Transaksi yang dilakukan menggunakan uang real untuk membeli barang virtual atau uang virtual untuk barang virtual di dalam game. Dalam mikrotransaksi terdapat aktivitas jual beli ataupun pertukaran sesama barang. Mikrotransaksi diterapkan pada game free to play yang menyediakan fitur permainan dasar secara gratis, namun pembayaran tambahan diberikan untuk meningkatkan kualitas layanan, penyesuaian, dan pengalaman yang didapat pemain ketika sudah membayar. Faktor pendorong melakukan mikrotransaksi antara lain: yang pertama, effort ekspansi; yang kedua, performance ekspansi; yang ketiga, quality; yang keempat, influence; yang kelima, personal reuse cost; yang keenam, virtual item recost; yang ketujuh, habits; yang kedelapan, trash. Contoh-contoh mikrotransaksi dalam game Mobile Legends. Yang pertama, pay to win. Yang kedua, kotak hadiah atau loot box. Yang ketiga, kosmetik. Yang keempat, mata uang real dalam game atau in-game currency. Yang kelima, pembelian bonus atau bonus ponces. Yang keenam, pay to unlock. Yang ketujuh, limited as item, barang dengan penggunaan terbatas. Jual beli menurut Islam. Jual beli al-bai merupakan tukar menukar objek atau benda yang memiliki nilai atas dasar kesukarelaan antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan, perjanjian, atau ketentuan yang dibenarkan syara. Jual beli yang sah dan halal menurut Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syara. Jual beli diperbolehkan dalam Islam atas dasar hukumnya, misalnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Quran Surah Al-Baqarah ayat 198, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, Quran Surat An-Nisa ayat 29, dan hadisnya. Jual beli al-bai menurut mazhab Syafi'i, tukar menukar benda antara penjual dan pembeli dengan syarat tertentu didasarkan atas kerelaan di dalamnya. Terdapat pemindahan kepemilikan barang yang ditransaksikan. Jual beli al-bai menurut mazhab Maliki dan dua
Jual beli al-bai menurut mazhab Maliki ada dua pengertian. Yang pertama pengertian secara umum dan yang kedua pengertian secara khusus. Pengertian secara umum, tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah zat yang berbentuk. Ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya ataupun hasilnya. Pengertian secara khusus, tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik penukarannya bukan pula emas dan bukan pula perak. Bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak ditangguhkan, tidak merupakan utang, baik barang itu ada di hadapan si pembeli ataupun tidak. Barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama akidain, pihak yang bertransaksi, maq'ud alaih barang yang ditransaksikan, sigat ijab dan kabul, ada nilai tukar pengganti barang. Rukun jual beli menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki memiliki persamaan. Yang pertama akidain, pihak yang bertransaksi. Yang kedua maq'ud alaih, barang yang ditransaksikan. Yang ketiga ijab dan qabul. Sementara itu, syarat jual beli menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki memiliki sedikit perbedaan dalam hal syarat, sigat, ijab kabul, syarat benda atau objek jual beli, syarat adanya bentuk kerelaan, syarat kepemilikan barang, syarat penyerahan barang, dan syarat kemanfaatan barang. Penelitian sebelumnya. Yang pertama itu Ahmad Aditya tahun 2019, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem real money trading di game Mobile Legends, menyimpulkan bahwa secara hukum Islam praktik jual beli dengan sistem real money trading tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur gharar, yakni adanya ketidakjelasan atas kepemilikan barang dan masa waktu hingga game Mobile Legends tutup. Yang kedua, Faris Mirza tahun 2020, analisis hukum syariah terhadap jual beli diamond pada game Mobile Legends Bang, menyimpulkan bahwa praktek jual beli diamond pada game online Mobile Legends telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, tetapi dalam syarat sahnya memiliki kekurangan, yaitu kepemilikan barang yang dijual. Seperti contohnya diamond tidak berwujud tetapi bisa dijelaskan spesifikasinya. Penjualan diamond hanya menjual manfaat dari diamond tersebut. Menurut hukum ekonomi syariah, hukumnya sah. Muhammad Zainuddin 2021, akad jual beli akun game online Mobile Legends dalam perspektif hukum ekonomi syariah, studi di Kampung Kota Gajah, Lampung Tengah, menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi jual beli akun game online ML umumnya dilakukan secara privat antara pemain tanpa pihak ketiga, dan online ML umumnya dilakukan dan antar pemain yang menyertakan pihak ketiga. Keikutsertaan pihak ketiga dalam bertransaksi disebut dengan metode transaksi Reg-Bear dan atau Pool-Bear, lebih yang menjamin keamanan transaksi elektronik jual beli akun ML. Sementara itu,
Perspektif hukum ekonomi syariah jual beli akun game online ML dikategorikan sebagai ba'i yang telah memenuhi rukun jual beli sesuai dengan komplikasi hukum ekonomi syariah. Buku kedua pasal 22 serta syarat dan sahnya. Tiara Rahma Putri 2022. Sistem real money trading di aplikasi game online Mobile Legends. Perspektif hukum Islam dan hukum positif tadi kasus komunitas Mobile Legends Kota Bengkulu menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam praktik jual beli sistem real money trading di game online ML adalah sah, tetapi harus diteliti dan hati-hati jika bertransaksi jual beli di dunia maya karena banyaknya unsur penipuan di lain pihak. Perspektif hukum positif praktik jual beli dengan sistem real money trading di game online ML di Kota Bengkulu masih belum maksimal terlaksanakan karena ada beberapa pihak yang melanggar perjanjian di dalam pasal 1457 KUHP Perdata dan sebagaimana pasal 378 KUHP. Kerangka konseptual itu ada 3. Yang pertama faktual, yang kedua analisis, yang ketiga harapan. Mikrotransaksi dalam game Mobile Legends pada komunitas game Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending menganalisis hukum dan syarat jual beli menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Harapannya mikrotransaksi dalam game Mobile Legends pada komunitas game Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending sah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Analisis mekanisme mikrotransaksi itu ada 3. Yang pertama top up, yang kedua penukaran diamond dengan atribut, yang ketiga jual beli akun. Metode penelitian. Jenis penelitian kasus yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit, individu, atau perorangan, keluarga, kelompok, perantara sosial untuk masyarakat. Kehadiran peneliti merupakan instrumen kunci karena secara langsung melakukan pengumpulan data dan informasi tentang penggunaan mikrotransaksi dalam game tersebut. Jenis dan sumber data penelitian. Jenis data. Yang pertama data primer, data yang berasal dari pengamatan langsung. Yang kedua data sekunder, data dari pengamatan tidak langsung dari dokumen, artikel, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Sumber data yang pertama player, gamer di Desa Bulang, Kecamatan Gending. Yang kedua toko, shop, penyedia layanan top up di Desa Bulang, Kecamatan Gending. Yang ketiga penjual dan pembeli akun game di Desa Bulang, Kecamatan Gending. Dokumen jurnal, artikel, hasil penelitian tentang mikrotransaksi dalam game online tersebut. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasinya ada di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Subjek penelitian, player atau gamer Mobile Legends di Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data yang pertama wawancara menggunakan pedoman wawancara.
Yang kedua, observasi yang terfokus menggunakan lembaran observasi. Yang ketiga, kajian pustaka atau library research. Instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman wawancara. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, lembar observasi. Teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, penyajian data. Yang ketiga, verifikasi dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan. Yang pertama, triangulasi sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Cukup sekian revisi seminar proposal dari saya. Jika ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.